Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Fajar dengan NIM 2104007502008. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Materi yang pertama, kajian kebahasaan atau linguistik, ialah ilmu yang mengkaji tentang sistem lambang bunyi arbitrter yang digunakan oleh sekelompok anggota sosial untuk berkomunikasi. Materi yang kedua ialah fonologi. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang dalam linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah ilmu bunyi bahasa yang berfungsi atau dapat membedakan makna kata. Bunyi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Vokal adalah jenis bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi keluar dari glotis tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah. Yang kedua, konsonan. Konsonan dikategorikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasinya. Yang ketiga, diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 buah diftong, yaitu ai, au, dan oi. Selanjutnya yaitu suprasegmental, merupakan bunyi yang menyertai bunyi segmental, antara lain berupa tekanan, nada, dan intonasi. Bunyi suprasegmental disebut juga fonem sekunder. Selanjutnya, fonem dan alofon. Santoso 2004 menyatakan bahwa setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Sedangkan alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara 2 kurung siku. Pembedaan realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berada dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal dan tengah, berbeda dengan fonem ini berada pada posisi akhir. Selanjutnya, morfem dalam bahasa Indonesia. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna, namun tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil. Morfem dibagi menjadi 3, yaitu morfem bebas, terikat, dan utuh. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Yang kedua, morfem terikat, morfem yang tanpa digabung dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Yang ketiga, morfem utuh, morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Sama morfem bebas termasuk morfem utuh seperti meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Selanjutnya, kata dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, dan kata tugas. Selanjutnya, proses morfemis. Proses morfemis dibagi menjadi 4, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan morfofonemik. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi merupakan salah satu jenis proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya.
Yang kedua, reduplikasi adalah proses pengulangan satuan gramatik baik sebagian atau seluruhnya dengan variasi fonem atau tidak. Selanjutnya, jenis frasa dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI, frasa adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, sama halnya dengan klausa dan kalimat. Frasa juga merupakan kumpulan kata. Perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Misalnya adalah kata gunung, tinggi, adik kecil, dan lain sebagainya. Jenis-jenis frasa dibedakan menjadi 4, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa adverbi. Terkadang ada juga frasa yang menimbulkan keambiguan karena memiliki makna ganda. Frasa yang seperti ini disebut frasa ambigu karena memiliki makna lebih dari satu. Tidak jarang frasa jenis ini menimbulkan keraguan. Selanjutnya, perbedaan klausa dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa merupakan salah satu satuan bahasa yang membentuk adanya suatu kalimat. Kalimat mempunyai pola intonasi akhir dan tanda baca di dalamnya. Sedangkan kalimat merupakan suatu kesatuan bahasa yang dibentuk oleh beberapa satuan bahasa termasuk klausa. Selanjutnya adalah jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa bebas. Klausa ini merupakan klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi suatu kalimat yang utuh. Yang kedua, klausa terikat merupakan klausa yang strukturnya hanya terdiri dari subjek dan predikat saja dan tidak bisa menjadi suatu kalimat. Yang ketiga, klausa verba merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata kerja. Yang keempat, klausa nomina merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata benda. Yang kelima, klausa adjektiva. Klausa ini adalah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata sifat. Yang keenam, klausa preposisional merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata depan. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.